Siap, Ibu. Silakan. Terima kasih. Ada ini. Apa sudah terlihat di... Sudah, bagus. Ya. Kami perbesar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Putra, penguji. Yang saya hormati Bapak Dadang Saputra selaku mentor sekaligus atasan langsung saya. Yang saya Ibu Syarifah selaku coach. Yang saya hormati Ibu Adeya selaku operator. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan hasil dari aktualisasi optimalisasi dengan warga binaan kemasyarakatan pekerja di Lapas Doa Karawang. Dadang saya mute dulu ya. Oke. Silakan. Siap. Sebelumnya atau langsung aja Ibu? Ya, langsung. Siap Ibu. Gagasan penyelesaian isunya. Untuk kegiatan pertama yang saya lakukan selama masa habituasi, yang pertama adalah melakukan observasi terhadap optimalisasi kedisiplinan warga binaan pekerja di lingkungan bimbingan kerja. Tahapan kegiatannya yang pertama, melakukan pengecekan sarana dan prasarana di setiap pos kerja. Jadi dicek apakah ada kekurangan atau tidak. Yang kedua, saya mengamati dan mengawasi warga binaan ketika sedang berada di pos kerjanya masing-masing. Hambatan dan solusi yang saya temukan ketika melaksanakan kegiatan yang pertama, yaitu cukup kondusif dan tidak ada kendala yang berarti pada tahapan ini. Karena WBP yang mengikuti kegiatan cukup kooperatif selama kegiatan ini berlangsung. Nilai-nilai aneka yang dapat diterapkan di kegiatan ini, yang pertama terdapat nilai akuntabilitas, di mana di sini saya bekerja secara profesional. Manfaat yang diperoleh adalah memperoleh gambaran perihal isu aktual yang sedang terjadi, terutama di kawasan bimbingan kita. Ini dokumentasi saya ketika sedang mengecek sarana dan prasarana di setiap pos kerja. Ini ada dokumentasi saya ketika sedang melakukan pengawasan di pos kerja penjahitan. Selanjutnya kegiatan kedua yaitu melakukan koordinasi dan konsultasi kepada atasan langsung sekaligus mentor saya, yaitu Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelola Hasil Kerja, Bapak Dadang Saputra. Tahapan kegiatan yang saya lakukan, yang pertama mempersiapkan materi yang akan dipaparkan kepada mentor saya. Yang kedua, membuat janji pertemuan dengan mentor saya. Yang ketiga, melakukan konsultasi terkait isu yang terjadi. Hambatan yang saya temukan ketika kegiatan ini, seringkali jadwal yang berbenturan dengan mentor sekaligus atasan langsung saya, dikarenakan beliau mungkin sedang sibuk melakukan tupoksinya di pekerjaannya. Solusi yang dilakukan adalah membuat janji terlebih dahulu. Nilai aneka yang saya terapkan di kegiatan ini, terdapat nilai etika publik karena kita bersikap hormat dan sopan kepada atasan sekaligus mentor selama konsultasi berlangsung. Manfaat yang diperoleh dalam kegiatan ini, saya mendapatkan saran dan masukan untuk menyelesaikan isu tersebut. Ini dokumentasi saya ketika sedang melakukan konsultasi kepada atasan langsung saya. Kegiatan ketiga yang saya lakukan, yaitu pendalaman materi terhadap isu aktual yang terkait. Yang pertama, tahapan kegiatannya, membuat draft peraturan pekerjaan dan informasi untuk WBP pekerja BIMKER. Yang kedua, mengkonversi draft tersebut ke dalam bentuk digital seperti yang diminta oleh Bapak Penguji ketika rancangan aktualisasi.
Yang ketiga, memesan layar LCD untuk dipasang di beberapa pos kerja yang bersangkutan. Hambatan dan solusinya, yang pertama, mungkin berupa perangkat LCD yang cukup mahal harganya. Ya, solusinya saya mencari perangkat yang lebih terjangkau harganya. Nilai dasar aneka yang diterapkan di sini, terdapat nilai komitmen mutu karena kita melakukan peningkatan mutu dengan menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan ini. Manfaatnya adalah meningkatnya efektivitas dengan penggunaan teknologi informasi. Ini saya sedang mengerjakan draftnya, dokumentasi, dan ini beberapa tampilan yang akan muncul di layar LCD yang akan diterapkan. Lanjut ke kegiatan keempat, yaitu memberikan sosialisasi kepada warga binaan pekerja di area bimbingan kerja. Tahapan kegiatan yang saya lakukan, pertama, melaksanakan apel warga binaan pekerja BIMKER. Yang kedua, memberikan arahan dan sosialisasi terkait peningkatan kedisiplinan. Yang ketiga, mendatangi setiap pos kerja dan mengamati pekerjaan warga binaan. Hambatan dan solusinya. Kegiatan ini berjalan cukup lancar dan tidak ada hambatan karena WBP sendiri cukup tertib. Mungkin ada hambatannya, yaitu WBP yang tidak mengikuti apel warga binaan setiap paginya. Solusinya dengan meminta rekannya yang satu kamar atau satu blok untuk memberitahu informasi yang telah disampaikan oleh saya terkait kegiatan tersebut. Nilai dasar aneka yang dapat diterapkan di sini adalah etika publik, karena kita sebagai petugas melakukan pendekatan persuasif kepada warga binaan. Manfaat yang didapat yaitu memberikan informasi kepada warga binaan perihal kegiatan yang akan berlangsung. Ini dokumentasi, saya sedang mengerjakan apel warga binaan, dan ini saya sedang memberikan pengarahan di pos kerja bengkel. Lanjut ke kegiatan kelima, yaitu melaksanakan optimalisasi kedisiplinan warga binaan pekerja BIMKER. Ya, tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan pengaturan perangkat yang akan digunakan. Yang kedua, memasukkan data yang akan ditampilkan pada layar. Dan yang ketiga, memasang perangkat di setiap beberapa pos kerja. Hambatan yang saya temukan ketika kegiatan ini adalah seringkali terjadi error dan tidak sinkron antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Solusi yang saya jalani adalah mencari instruksi dari berbagai sumber, entah itu internet ataupun menanyakan kepada senior. Nilai dasar aneka yang diterapkan di sini adalah terdapat nilai nasionalisme dengan meningkatnya kedisiplinan warga binaan. Manfaatnya, meningkatnya kedisiplinan warga binaan pekerja bimbingan kerja. Ya, ini dokumentasinya. Saya sedang melakukan penyetelan perangkat, dan ini salah satu yang disimpan di pos kerja bengkel. Lanjut ke kegiatan ke-6, yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan yang dijalani, yang pertama melakukan trolling setiap pos kerja, yang kedua mengawasi pekerjaan dan kebersihan di setiap pos kerja, yang ketiga mengamati kedisiplinan warga binaan pekerja dalam menjalankan dan mengerjakan pekerjaan tersebut. Hambatan yang saya temukan pada kegiatan ini hampir tidak ada karena warga binaan pekerja BIMKER cukup kooperatif selama melaksanakan kegiatan tersebut. Nilai dasar aneka yang diterapkan di sini yaitu terdapat nilai komitmen mutu dengan meningkatnya kualitas produk, barang maupun jasa warga binaan. Manfaatnya mencegah terjadinya potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban di pos area kerja. Ini dokumentasinya, beberapa kegiatan di setiap pos kerja BIMKER. Ada penjahitan, ada salon, ada perkebunan cesim, ada pembuatan roti, ada pertanian, perikanan, perkebunan buah naga, perkayuan, hidroponik, dan lain-lain. Lanjut ke kegiatan ke-7, yaitu membuat laporan pertanggungjawaban habituasi.
tahapan kegiatan yang saya lakukan. Pertama, menyusun data yang telah terkumpul, dan yang kedua, membuat laporan pertanggungjawaban habituasi. Hambatan dan solusinya, hambatan berupa sulitnya koordinasi dengan coach terkait penyusunan laporan. Mungkin dikarenakan beliau sedang sibuk. Solusinya saya mau mencari referensi dari berbagai sumber, entah itu dari internet, dari senior, maupun yang lainnya. Nilai dasar aneka yang diterapkan di sini, terdapat nilai akuntabilitas dengan adanya akurasi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat yang didapatkan yaitu terdapat data yang berbentuk laporan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini dokumentasi saya sedang mengerjakan laporan aktualisasi. Kesimpulannya adalah, kita sebagai aparatur sipil negara memiliki peran sebagai pelayan publik yang sudah seharusnya memberikan pelayanan kepada publik di lingkungan kerja kita. Salah satunya yaitu warga binaan pemasyarakatan. Selain memberikan hak-hak kepada WBP, kita juga sebagai petugas harus dapat memberikan pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan memiliki kepribadian yang baik, serta keahlian yang nantinya mungkin akan bermanfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang, selamat ya. Apapun kamu udah menyelesaikan apa yang kamu janjikan. Siap, Ibu. Saat kemarin. Ya, Pak Dadang selaku mentor, boleh diberikan penguatan atau testimoni tentang apa yang telah dibuat Bintang. Ya, terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillah ya untuk Bintang ini ya khususnya di kegiatan kerja Bu ya meningkat gitu Bu untuk apresiasi dari Bintang, saya apresiasi sekali karena Bintang ini tekun, ulet gitu Bu. Alhamdulillah. Ya kan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan untuk yang Bintang bikin atau Bintang cipta itu sangat efektif Bu untuk warga binaan ketika mereka itu harus masuk kerja, dan alhamdulillah setelah Bintang membuat gebrakan WBP itu, alhamdulillah jam 8 tepat mereka sudah hadir dan apel pagi untuk mulai kerja. Itu aja Bu, mungkin dari saya, mungkin ya apresiasi sekali dengan apa gagasan dari Bintang. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Terima kasih Pak Dadang ya atas bimbingannya juga kepada coach kita. Baik, Pak Mahmud, telah didengarkan tadi mentornya juga sangat mendukung. Silakan Pak Mahmud. Iya. Ini lagi dua nih ngatur lagi pengarahan dari Birowai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bu Herlina, Pak Dadang, Bintang. Tadi saya sudah mendengarkan paparan yang lumayan lengkap. Saya melihat secara keseluruhan sudah bagus, sudah tahap-tahapan sudah dijalani. Tadi juga kendala-kendalanya tidak begitu banyak dan dapat ada solusinya untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Kemudian saya juga melihat masukan dari saya yang lalu mengenai LCD atau laporan mengenai digital juga sudah dilengkapi atau sudah dilaksanakan oleh Bintang. Nah, intinya di dalam semua kegiatan-kegiatan ini harus dilaksanakan secara baik, jangan hanya saat aktualisasi ini, saat ini kamu membuat inovasi, tetapi setelah menjadi PNS nanti, ya diharapkan inovasi-inovasi itu
tidak berhenti di saat ini saja. Kalau memang ada yang bagus, ya kamu sampaikan ke pimpinan kamu, ya insya Allah kalau itu banyak bermanfaat untuk organisasi, mungkin pasti didukung. Karena sekarang ini sudah zamannya digitalisasi, laporan-laporan sudah mulai lewat handphone, itu sudah harus kita tidak bohongi, kita minta data, ini pun langsung dapat. Seperti itu. Kemudian, tadi saya melihat manfaat di situ meningkatnya disiplin WBP, ya, Warga Binaan Pemasyarakatan Pekerja BIMKER. Nah, kalau untuk manfaat untuk pegawainya itu apa, Bos? Bintang, dari segi manfaat untuk pegawai itu kan dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Nah, untuk manfaat untuk pegawai sendiri di situ apa? Siap, Bapak izin menjawab. Nah. Menurut saya manfaat untuk pegawai yang pertama, dengan meningkatnya kedisiplinan WBP, kualitas produk barang WBP maupun jasa WBP itu meningkat, sehingga meningkatkan mutu untuk barang dan jasanya. Yang kedua, mencegah terjadinya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Jadi setiap pos kerja itu menjadi kondusif gitu, sehingga bermanfaat untuk petugas yang tidak harus khawatir gitu, Pak. Izin ya. Oke. Kemudian intinya kamu itu kan masih latsar, masih CPNS. Aneka nih harus kamu terapkan atau kamu tanami dalam diri kamu sendiri. Kalau kami senior mungkin kalau dibilangin itu ya mungkin agak susah, karena aneka itu memang harus ada di dalam diri sendiri. Jangan sampai kamu nih harus apa, makanya pemerintah bertuliskan berakhlak. Karena saya melihat banyak masukan dari CPNS 2017, banyak yang pintar-pintar tetapi akhlaknya kurang. Nah, makanya kami berharap para generasi muda seperti kamu ini nanti bolehlah misalkan disuruh sama pimpinan tetap pintar langsung bisa langsung itu, tetapi akhlaknya pun harus bagus. Harus yang kamu bilang di situ apa tadi, menghormati bla bla bla, hormat dan sopan kepada atasan. Nah, itu jangan hanya tulisan, tetapi kamu tanami di hati kamu lah, di mindset kamu, ya. Tidak hanya dengan pimpinan tetapi dengan senior atau selevel kamu lah, harus saling menghormati. Oke, Bu Herlina, mungkin itu saja masukan dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat ya. Ya, Ibu. Pak Mahfud, terima kasih selaku penguji dengan masukan-masukannya yang sudah bisa diimplementasikan pada laporan aktualisasi kali ini. Pak Dadang juga terima kasih ya Pak Dadang untuk bimbingan secara langsung untuk Bintang, sehingga apa yang dia buat betul-betul bisa digunakan. Siap, Ibu. Mbak Ade, saya kembalikan Mbak Ade. Baik, Ibu. Pak Dadang, terima kasih Pak Dadang sudah mendampingi Bintang pada seminar akhir pada hari ini. Sukses Bapak untuk Bapak. Nanti mohon mengisi link penilaian mentor ya Pak, akan di-share oleh Bintang kepada Bapak nanti. Bintang juga sukses untuk kamu, sukses buat karir kamu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Boleh untuk meninggalkan record Zoom-nya. Izin live, Ibu. Silakan. Selamat ya Bintang. Siap, Ibu. Terima kasih. Salam sehat.